Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini untuk adik-adik mahasiswa profesi. Saya mohon maaf, tadi pagi nggak bisa ngasih kuliah karena barengan beberapa kegiatan ya. Yang untuk S1 ada jaga praktikum, kemudian juga ada pertemuan orang tua dengan pengurus dan istilahnya itu kan ada rapat dengan pengurus di pondoknya anak gitu ya. Terus kemudian juga barengan ada pengisian beberapa yang terkait dengan administrasi yang harus hari ini selesai semua, padahal itu tidak satu ya. Baik, saya mulai saja. Yang penting prinsipnya nanti untuk materi ya, hari ini kita materinya adalah interaksi jamu dengan obat dan makanan. Prinsipnya adalah agar kita semua menyadari bahwa penggunaan jamu yang sekarang marak biasanya dikombinasi dengan obat. Misalnya untuk pengobatan yang sering kita dengar adalah orang yang sakit kanker, orang yang sakit diabetes gitu ya, mengkombinasikan pengobatannya dengan obat konvensional, tapi juga dia minum herbal atau jamu ya. Nah, kita yang paling penting sebagai seorang yang memahami obat dan herbal, kita memahami juga bahwa ada interaksi jamu dengan obat dan makanan gitu. Ada beberapa yang karena di situ banyak sekali komponen ya, terutama untuk jamu gitu, untuk herbal. Kalau obat kita pasti tahu di situ hanya ada satu komponen ya, tapi dengan jamu yang banyak sekali kandungan kimianya, komponennya banyak, itu akan terjadi interaksi. Nah, nanti yang penting adalah kalian memahami interaksi yang seperti apa yang sebenarnya masih kita inginkan. Kemudian kalau itu berbahaya, maka interaksinya harus dicegah dengan beberapa cara, misalnya tidak mengonsumsi pada saat yang sama gitu ya. Nah, untuk target pembelajaran dari mata kuliah yang ada hari ini, yaitu mahasiswa memahami definisi interaksi obat, mahasiswa memahami jenis-jenis interaksi obat, dalam hal ini tentu saja obat dan herbal ya. Mahasiswa memahami berapa contoh interaksi obat herbal dan makanan. Nah, kemudian definisi interaksi obat sendiri adalah perubahan efek suatu obat akibat adanya obat lain, adanya makanan, adanya minuman, ataupun adanya herbal gitu ya. Obat lain termasuk herbal di situ. Yang kadang-kadang interaksi itu memang diinginkan efek tertentu ya. Jadi ada efek yang memang dikehendaki, misalnya supaya terjadi sinergisme seperti itu ya. Tapi juga banyak sekali efek yang tidak dikehendaki nantinya bisa timbul dengan adanya konsumsi yang bersamaan gitu ya. Nah, kemudian mengapa sih kita harus belajar interaksi obat dan herbal? Ya, karena identifikasi interaksi obat herbal memiliki implikasi yang penting. Ya, penting sekali ini ya, karena nanti terkait dengan efeknya pada tubuh, akhirnya pada keselamatan dan keamanan dari penggunaan suatu obat yang dicampur dengan herbal. Ini maksudnya tidak dicampur seperti BKO itu ya, tapi dikonsumsi pada waktu yang sama. Nah, interaksi obat herbal dapat secara signifikan mempengaruhi tingkat sirkulasi obat, ya, termasuk bioavailabilitasnya di dalam darah tentu saja ya. Terus kemudian juga mengubah hasil klinis yang seharusnya begini kok jadi begini nih ya, yang harusnya berefek seperti ini loh, kok malah timbul efek seperti ini gitu ya. Kemudian juga adanya induksi dan penghambatan enzim ya dapat memainkan peran penting dalam terjadinya beberapa interaksi obat herbal ya. Kemudian mekanisme farmakokinetik atau farmakodinamik terlibat dalam banyak interaksi ya, tentu saja karena sebenarnya ketika obat masuk ke dalam tubuh, di mana tubuh kita itu ada protein-protein target ya, termasuk enzim-enzim itu maksudnya ya. Kalian tahu sitokrom P450, sitokrom yang lain yang banyak sekali ya di situ. Nah, kemudian dengan adanya suatu
kandungan compound atau metabolit dari obat maupun herbal, maka akan terjadi interaksi. Nah, interaksi itu ada yang menguntungkan, ada yang tidak, gitu ya. Nah, kemudian ada fakta terkait interaksi obat herbal, bahwa seperti kita maklumi, faktanya obat-obatan herbal itu memang mengandung lebih dari satu bahan aktif farmakologis, gitu ya, karena kandungannya banyak sekali. Nah, kemudian timbul dari efek obat herbal pada enzim metabolit atau transporter. Nah, perubahan metabolisme atau transportasi seperti itu dapat mengakibatkan perubahan dalam ATME, ya, absorpsi, distribusi, kemudian metabolisme dan ekspresi. Nah, kemudian interaksi obat herbal farmakokinetik memiliki signifikansi klinis, jadi mempunyai efek klinis yang signifikan. Nah, juga mempengaruhi parameter farmakokinetik seperti yang pernah kalian pelajari, ya, seperti area di bawah kurva, konsentrasi waktu plasma itu, ya, konsentrasi dengan waktu plasma, kemudian juga konsentrasi plasma maksimum atau Cmax, atau waktu paruh eliminasi. Jadi setengahnya, ya, dari perubahan obat itu karena adanya interaksi tersebut. Nah, sebenarnya interaksi obat dan herbal itu ada 3, ya. Interaksi farmaseutik, interaksi farmakokinetik, dan interaksi farmakodinamik. Tapi untuk interaksi farmaseutik ini tidak saya bahas, ya. Ini kan terjadi karena sediaannya, gitu ya. Nah, yang kita bahas sore ini adalah interaksi farmakokinetik atau juga interaksi farmakodinamik yang sudah ada di dalam tubuh, ya, obat dan herbal yang masuk ke tubuh kita. Nah, kemudian interaksi obat itu seperti tadi saya nyatakan bahwa sebenarnya interaksi komponen tunggal dari obat konvensional dengan multi komponen produk herbal itulah yang menimbulkan interaksi, gitu ya. Yang dimaksud itu interaksinya jadi sangat kompleks, gitu. Nah, kemudian interaksi obat herbal lebih banyak interaksi ini pada tahap farmakokinetik daripada interaksi farmakodinamik, ya. Harus ingatlah ini, ya, karena kalian masih mempelajari farmakoterapi, ya. Nah, kemudian meskipun farmakokinetik dan farmakodinamik sudah sangat dikenal untuk obat konvensional, namun aktivitas kombinasi obat dan herbal belum banyak dilakukan penelitian, gitu ya. Ya, ada banyak penelitian tapi tidak sebanyak yang sudah istilahnya dikonsumsi oleh orang, gitu ya. Ada beberapa penelitian. Nah, kemudian ini terkait kenapa BKO itu dilarang keras dicampurkan dalam sediaan jamu atau herbal, gitu ya. Karena ini yang dikhawatirkan adalah terjadi interaksi yang itu akan sangat merugikan pasien, ya. Ini contohnya yang sudah diteliti oleh peneliti ini, ya. Untuk herbal yang digunakan untuk penurunan berat badan, teh hijau, gitu ya. Nah, ini ternyata di dalam teh hijau itu dicampur dengan ya sebenarnya kalau pencampuran dengan herbal yang lain nggak masalah, itu kan sudah umum, ya. Tapi juga dicampurkan dengan obat konvensional, nah, yang namanya sinefrin, yang merupakan obat komponen adrenergik, ya, yang itu akan meningkatkan stimulasi simpatetik, ya. Nah, kemudian ini contoh beberapa BKO yang biasa ditambahkan dalam jamu, ya. Mungkin kalian sudah sering melihat di berita penarikan jamu karena ada BKO kemarin belum lama yang dari Banyuwangi itu, ya. Kita bisa menduga, ya, karena itu berulang terus, bahwa kalau jamu pegalinu, encok, rematik itu biasanya BKO yang ditambahkan kalau tidak fenilbutazon, antalgin, natrium diklofenak, piroxicam, paracetamol, prednison, atau dexamethasone. Karena di sana ada efek apa tuh? Efek untuk mengurangi rasa sakit, pegal-pegal, gitu ya.
Kemudian pelangsing itu biasanya ditambahkan sibutramin ya. Selain seperti yang tadi ya, apa namanya, sineprin gitu. Ada lagi yang lain juga. Kemudian kalau untuk jamu-jamu untuk peningkat stamina pria biasanya ditambahkan sildenafil sitrat. Kemudian untuk diabetes biasanya juga ditambahkan glibenclamid supaya hebalnya itu jadi kesannya itu manjur gitu ya, habis minum jamu langsung sembuh, gula darahnya langsung turun. Kalau pelangsing itu minum malamnya, paginya langsung terjadi perubahan gitu ya, turun 1 kilo gitu misalnya. Nah, kemudian interaksi seperti saya singgung tadi, ada interaksi farmakokinetik, ini terkait dengan ADME, ya, efeknya interaksinya itu bisa menimbulkan peningkatan kadar plasma obat atau sebaliknya terjadinya penurunan kadar plasma obat, ya. Interaksi obat secara farmakokinetik yang terjadi pada suatu obat tidak dapat diekstrapolasikan, ya. Artinya walaupun obat itu masih satu kelas terapi, tapi kalau satu diketahui interaksinya seperti ini, yang lain belum tentu ya, karena ada sedikit saja kemiripan itu, artinya masih ada perbedaan kandungan gitu ya. Nah, kemudian ini kita contohkan interaksi pada absorpsi ya. Misalnya untuk kemampuan absorpsi ini teh jati Belanda dengan campuran kayu rapat, ini kan mengandung tanin ya, mengandung tanin dua-duanya sehingga kelat gitu ya. Nah, ini bisa taninnya itu bisa melapisi mukosa lambung sehingga kalau diminum bersamaan dengan obat yang lain itu akan menghambat absorpsi dari obat lain gitu ya. Jadi terjadi penurunan absorpsi. Atau misalnya kelompok minyak asiri yang mengandung sesquiterpen, resin di temu-temuan itu kan tinggi resinnya ya, misalnya di temulawak dan jahe misalnya resinnya tinggi. Nah, kemudian ini dengan adanya sesquiterpen, resin, bromelin pada nanas itu akan terjadi peningkatan absorpsi ya. Nah, karena apa? Karena dengan adanya zat ini terjadi suspensi obat menjadi lebih lipofil gitu ya, sehingga meningkatkan absorpsi. Kemudian juga interaksi pada absorpsi itu mempercepat pengosongan lambung. Misalnya minum ini di teh pelangsing biasanya ada aloe vera, ada daun sena, di mana antrakinon dari tumbuhan tersebut itu bersifat laksatif. Jadi orangnya apa namanya, kalau makan cepat dikeluarkan BAB gitu ya, sehingga kalau diminum bersama obat lain itu absorpsinya juga menurun gitu ya. Nah, kemudian contoh yang lain untuk penghambatan transfer aktif gastrointestinal, nah jus anggur gitu ya, ini merupakan penghambat protein transporter uptake pump ya, jadi akan menurunkan bioavailabilitas beta blocker dan beberapa antihistamin, misalnya fexofenadin ya. Jadi walaupun jus anggur itu sangat baik ya, sangat bagus buat tubuh kita karena antioksidanya sangat tinggi juga itu ya. Namun tidak boleh diminum dengan beberapa kelompok obat beta blocker dan juga antihistamin ya, itu contohnya fexofenadin. Nah, kemudian juga bisa terjadi adanya perubahan flora usus, misalnya kalau misalnya di antara kita itu ada yang memakai antibiotik jangka panjang, orang misalnya menderita TB gitu ya. TB itu kan pemakaian antibiotiknya jangka panjang atau penyakit yang lain, infeksi yang lain tapi yang membutuhkan antibiotik jangka panjang. Nah, kemudian antibiotiknya berspektrum luas itu akan mensupresi flora usus sehingga menurunkan konversi obat menjadi komponen aktif, karena flora usus kita itu selain sebagian menghasilkan vitamin, contohnya vitamin K, dia juga berperan juga dalam proses konversi obat jadi komponen aktif gitu ya. Kalau itu flora ususnya berkurang, maka juga akan mempengaruhi konversi obat gitu ya. Kemudian efek makanan ya pada penurunan absorpsi itu bisa terjadi misalnya pada saat
makan tapi barengan minum antibiotik penisilin, rifampicin, INH, itu maka absorpsinya akan terjadi penurunan. Kemudian juga sebaliknya, makanan juga bisa meningkatkan absorpsi. Misalnya untuk obat-obat HCT, phenytoin, nitrofurantoin, halofantrine, albendazole, mebendazole. Nah, kalau dikonsumsi bersama makanan, maka dia absorpsinya akan meningkat, gitu ya. Nah, kemudian beberapa penelitian di jurnal itu sudah dilakukan penelitian obat herbal yang bisa berinteraksi dengan obat, ya. Contohnya adalah bawang putih atau Allium sativum, jahe, Zingiber officinale, ginkgo, ginseng, kemudian St. John's wort, Epirychum perforatum nih ya, kemudian Echinacea atau Echinacea purpurea, Black cohosh, Actaea racemosa, Milkistel, Cilibium marianum, dan kava. Ini sudah ada banyak jurnalnya kalau mau baca ya. Jadi di situ ada misalnya ya mekanisme interaksi St. John's wort ini. St. John's wort ini kan biasanya digunakan untuk antidepresan ya. Sangat terkenal kalau di luar sana gitu ya. Jadi mekanisme interaksi antara St. John's wort dengan banyak obat itu sudah banyak sekali penelitiannya ya. Baik dikombinasi dengan midazolam, kemudian bagaimana kalau dengan kafein gitu ya, DMP atau dextrometorphan, tolbutamide. Nah, itu pengaruhnya interaksi itu pada CYP3A ini, CYP1A2, CYP2D6 ini, kemudian juga yang lain termasuk CYP2C9, itu bagaimana? Itu sudah dilakukan penelitian. Nah, setelah dilakukan pemberian atau apa istilahnya penelitian pada saat itu ya dengan periode pendek gitu. Nah, kemudian dilakukan istilahnya investigasi bagaimana efeknya pada enzim-enzim tersebut ya. Nah, kemudian juga dilakukan pemberian pada jangka lebih lama, jangka panjang gitu, bagaimana efeknya itu menginduksi CYP3A gitu ya. Nah, kemudian saat menggunakan fexofenadin sebagai substrat ya, kemudian diberikan juga St. John's wort untuk masa yang pendek gitu aja ya. Nah, kemudian ternyata bisa meningkatkan kadar fexofenadin. Nah, kemudian pemberian St. John's wort selama 8 minggu itu menurunkan kadar plasma dari norethindrone. Nah, kemudian juga mereduksi waktu paruh dari etinil estradiol. Nah, kemudian juga terjadi pendarahan pada kelompok yang diberikan St. John's wort dibandingkan dengan kontrol. Nah, ini masih panjang ya, banyak sekali penelitian kombinasi antara St. John's wort dengan beberapa obat ya yang disebutkan itu. Tapi masih ada banyak yang lain di dalam review itu. Nah, ini sangat terkenal karena dia memang digunakan sudah lama digunakan untuk anti depresan ya. Nah, kemudian juga beberapa obat yang berpotensi tinggi menimbulkan interaksi dengan herbal, ini obatnya ya. Kalian mungkin beberapa sudah tahu warfarin itu tidak bisa digunakan bareng-bareng dengan bawang putih, misalnya jahe pun kalau bisa jangan gitu. Pokoknya untuk tanaman-tanaman yang bisa melancarkan peredaran darah itu diharapkan tidak digunakan ketika menggunakan warfarin. Kemudian digoxin, siklosporin, tacrolimus, amitriptilin, midazolam, indinavir, dan irinotecan. Nah, ini merupakan substrat sulfum P450 ya, dan atau P-glikoprotein, PGP ya. Jadi nanti ada interaksi yang merugikan gitu ya. Ini contohnya kalau kita mengonsumsi bawang putih ya bersama warfarin itu akan meningkatkan waktu pembekuan dan rasio normalisasi internasional atau INR. Juga menyebabkan hipoglikemik bila digunakan dengan propamid ya. Turun kadar gula darahnya tapi drastis sehingga terjadi hipoglikemik, bahaya juga gitu ya. Kemudian juga bawang putih ini bisa mengurangi area di bawah
kurva konsentrasi waktu plasma AUC dan konsentrasi maksimum sakuinavir pada manusia. Jadi walaupun herbal, tidak semuanya itu aman ketika dikonsumsi dengan obat konvensional gitu ya. Nah, kemudian juga ginkgo biloba yang merupakan salah satu obat yang bisa meningkatkan aliran darah ke otak ya, sehingga digunakan pada suplemen untuk kecerdasan gitu ya. Ini mempotensiasi perdarahan bila dikombinasikan dengan warfarin atau aspirin. Ya, aspirin itu selain digunakan untuk analgesik kan dia juga bisa digunakan untuk obat jantung dengan kadar yang dengan dosis yang berbeda gitu ya. Karena bisa mengatasi penyumbatan ya. Tapi kalau dia dikombinasi dengan ginkgo biloba itu malah fatal gitu ya. Kemudian juga meningkatkan tekanan darah bila dikombinasikan dengan diuretik tiazid, menyebabkan koma bila dikombinasikan dengan trazodon, kemudian antagonis serotonin dan reuptake inhibitor yang digunakan untuk mengobati depresi gitu ya. Tetap harus hati-hati gitu. Nah, kemudian panas ginseng dengan warfarin itu akan mengurangi kadar warfarin dalam darah, sehingga kalau misalnya memang dibutuhkan efek warfarinnya, kalau berkurang kadarnya dalam darah maka efeknya juga tidak timbul gitu ya, efek yang diinginkan tidak timbul. Nah, dia juga menghambat aktivitas platelet dengan aspirin, bisa berkebalikan ini dengan ginkgo biloba tadi ya, menghambat aktivitas platelet dengan aspirin. Kemudian pemberian dengan mau inhibitor ya, seperti phenelzin, selegilin, kemudian trandiazepoamin itu meningkatkan resiko efek samping ya, seperti kecemasan, sakit kepala, gelisah, dan gimana ini kok bareng sakit kepala. Oke, kecemasan, sakit kepala, dan gelisah ya. Jadi panas ginseng itu bagus untuk adaptogenik, tapi kalau dicampur dengan kelompok mau inhibitor, maka dia malah meningkatkan risiko efek samping dari obat tersebut ya, meningkatkan kecemasan, sakit kepala, dan gelisah. Nah, kemudian ini ada lagi Hypericum perferatum. Jadi St. John's Wort itu nama ilmiahnya Hypericum perferatum, suatu antidepresan yang menyebabkan pengurangan AUC secara signifikan dan konsentrasi warfarin, digoxin, inenavir, teofilin, siklosporin, tacrolimus, amitriptilin, midazolam, dan penprokumanon dalam darah ya. Jadi ada yang meningkatkan efeknya, tapi kalau dengan beberapa obat ini malah akan menyebabkan pengurangan dari konsentrasi beberapa obat ini. Nah, ini daftar interaksi obat dengan herbal yang umum ya, sudah banyak penelitiannya gitu ya. Misalnya kelompok obat anestetik ya, itu dengan kava, dengan Hawthorne, St. John's Wort, kemudian dengan valerian, obat tidur itu ya. Lap itu misalnya, itu bisa menyebabkan sedatifnya itu jadi berlebihan gitu ya, excessive sedation. Kemudian akan menunda gitu ya, jadi efek dari anestesi jadi melambat gitu ya. Berikutnya kalian bisa lihat itu ada opioid yang bersifat analgesik. Kalau dikombinasi dengan valerian, ginseng, St. John's Wort, maka dia akan bisa meningkatkan depresi CNS ya secara pusat. Kemudian juga efektivitas dari analgesiknya itu akan berkurang gitu ya, bisa mereduksi efektivitas dari analgesik. Kemudian yang tadi ya, antidepresan itu kelompok antidepresan. Kemudian kalau digabung dengan St. John's Wort yang juga dia sebagai antidepresan, maka akan meningkatkan serotonin ya, terjadi peningkatan serotonin sehingga memicu terjadinya serotonin sindrom ya. Nah, kemudian untuk beberapa obat anti diabetes kalau dikombinasi dengan herbal yang ini sebenarnya juga anti diabetes juga ya, kayak garlic, ginseng gini ya. Kemudian ada damiana, eukaliptus, fenugreek, adas, kemudian St. John's Wort, itu akan menyebabkan karena sama-sama punya efek menurunkan kadar gula darah, akan menyebabkan terjadinya hipoglikemia, termasuk dengan ephedra, dengan likoris yang juga punya efek menurunkan kadar gula darah, maka akan menyebabkan ephedra dan likoris ya, untuk dengan diabetes itu malah
menyebabkan hiperglikemia ya, menyebabkan peningkatan kadar gula darah gitu. Nah, itu karena ada interaksi di sana ya, walaupun obatnya itu kalau dipakai sendiri bisa menurunkan, tapi dengan adanya ephedra dan likoris itu bisa meningkat kadar gula darah. Kemudian juga ada beberapa obat antikonvulsan yang kalau digunakan bareng-bareng dengan ginkgo, ephedra, kemudian evening primrose oil itu akan meningkatkan risiko dari seizures gitu ya. Kemudian juga menurunkan efek obat itu. Jadi ini contoh-contoh, masih banyak ya contohnya yang lain, termasuk bagaimana kalau obat-obat antihipertensi itu dikombinasikan dengan ephedra, guarana. Guarana itu salah satu tanaman yang menghasil kafein kayak kopi gitu, tapi di daerah Brazil sana. Kemudian juga ada di hutan Amazon gitu. Kemudian likoris, ginseng itu bagaimana? Itu akan menyebabkan malah terjadinya hipertensi gitu ya. Nah, kemudian kenapa kok sampai obat antihipertensi itu jadi dengan obat-obatan dengan herbal-herbal ini malah meningkatkan hipertensi gitu ya? Karena aktivitas antihipertensinya sudah dihilangkan, sudah nggak punya efek lagi gitu ya, rusak lah ibaratnya akibat terjadinya interaksi gitu ya. Termasuk ini benzodiazepin dengan kapal, dengan horton, dengan St. John's wort, dengan valerian itu menimbulkan efek sedatifnya itu semakin bertambah gitu ya. Nah itu tidak bagus kan ya. Itu jadi kayak kalian tuh minum CTM tuh banyak-banyak gitu kan, kalian jadi nggak bangun-bangun ya. Nah, kemudian kortikosteroid kalau dengan echinacea yang merupakan imunomodulator itu ya, likoris. Nah, kemudian itu akan menimbulkan efek imunostimulan dari tanaman itu menjadi menurun ya jadinya. Kemudian dengan echinacea juga kalau lebih dari 8 minggu itu menimbulkan efek yang berkebalikan, bukan imunostimulan lagi tapi jadi imunosupresan ya, malah menekan sistem pertahanan tubuh gitu ya. Itu mungkin ada bagusnya ya kalau diberikan pada orang-orang yang mengalami autoimun gitu ya, kan dibutuhkan imunosupresan. Nah, bagaimana kalau imunosupresan kombinasi dengan echinacea dan likoris? Maka efek imunostimulan itu kalau akan jadi istilahnya terjadi perubahan gitu ya, termasuk dengan St. John's wort. Ada contoh yang lain, digoxin, kemudian diuretik, warfarin, dan beberapa tanaman yang ini sudah sangat dikenal karena banyak digunakan di herbal-herbal modern gitu ya. Ini juga beberapa obat HIV ya. Kalau misalnya digabung dengan bawang putih, kemudian juga ginseng, echinacea itu punya efek yang seperti itu ya, menurunkan konsentrasi protease inhibitor. Kemudian kalau NSAID dengan garlic, ginkgo itu akan meningkatkan risiko pendarahan gitu ya. Nah, kemudian kalau beberapa obat laksatif kalau dikombinasi dengan likoris, sena, kaskara itu akan meningkatkan risiko terjadinya hipokalemia. Kenapa? Karena kayak sena itu juga efeknya juga ada laksatifnya gitu ya. Jadi akan banyak kalium yang terbuang dari tubuh gitu ya. Kemudian kontrasepsi oral kalau dengan likoris itu akan meningkatkan risiko retensi cairan ya, sehingga terjadi hipertensi. Kemudian kalau dengan ginseng akan menimbulkan efek estrogenik. Nah, itu udah, selanjutnya bisa dibacain, sebenarnya masih banyak contohnya ya. Yang kalau menurut saya yang penting adalah prinsip interaksi itu bisa dipahami karena ada konsekuensi klinis ya dari interaksi obat herbal ya, variasinya sangat banyak, bahkan dengan sekelompok obat yang punya kemiripan itu efeknya saja bisa berbeda gitu ya. Jadi gitu, makanya dibilang tidak bisa diekstrapolasi ibaratnya ya, kalau ini ini mirip berarti bisa menimbulkan ini, tidak selalu ya. Bisa jadi nanti kalau ditambahkan lagi dosis atau herbal yang lain atau dilakukan pada orang yang berbeda, itu efeknya juga akan sangat berbeda gitu ya, sangat bervariasi. Nah, untuk kalian yang misalnya nantinya itu
ingin kerja di rumah sakit, ini juga atau di apotik, ini juga jadi bahan untuk kalian selalu menanyakan ke pasien ketika mendapatkan resep obat, itu ditanya sedang mengonsumsi jamu tidak, herbal apa, gitu ya, supaya nanti bisa ngasih informasi, ngasih nasihat bagaimana cara konsumsinya kalau mereka mengkombinasikan herbal dengan obat konvensional gitu ya. Nah, karena konsekuensi klinis itu bisa ada yang dapat ditoleransi dengan baik hingga timbulnya reaksi yang merugikan baik pada tingkatan sedang atau serius, bahkan bisa mengancam jiwa. Misalnya kalau terjadi hiperglikemi, hipokalemia parah gitu, terus tidak tertangani, itu kan bahaya gitu ya. Kemudian terjadi bleeding, pendarahan yang hebat misalnya, karena pemakaian obat yang melancarkan tadi, herbal melancarkan peredaran darah digabung dengan kelompok warfarin dan jenisnya yang juga antikoagulan misalnya kayak gitu ya. Nah, makanya identifikasi dini dan tepat waktu ya dari interaksi obat herbal sangat penting untuk mencegah hasil klinis yang berpotensi berbahaya gitu ya. Nah, meningkatnya pemahaman tentang interaksi farmakokinetik herbal dengan obat sebenarnya tidak hanya herbal dengan obat konvensional ya, herbal dengan herbal sendiri pun itu ada interaksi. Cuma di sini tidak saya kasih contoh, itu bisa nanti kalian pelajari bahwa sebenarnya interaksi itu tidak hanya herbal dengan obat, obat dengan obat, tapi juga herbal dengan obat, herbal dengan makanan, obat dengan makanan. Jadi kenapa ada obat yang harus diminum bersama makanan, sebelum, sesudah, atau dalam kondisi perut kosong, itu kan sebenarnya terkait dengan farmakokinetiknya. Termasuk kenapa kalau ada orang minum obat, kemudian juga konsumsi herbal, itu mesti kasih jeda waktu ya Pak, sekitar 2 jam misalnya sebelum atau sudah. Itu kan untuk menghindari adanya interaksi tersebut ya. Nah, adanya pemahaman ini akan membuat profesional perawatan kesehatan dan pasien lebih memperhatikan potensi interaksi. Karena itu tadi ya, jadi ada interaksi yang itu memang baik gitu ya, ada yang bisa ditoleransi, ada yang sedang, tapi ada yang sangat mengkhawatirkan ya, berpotensi berbahaya bahkan mengancam jiwa. Ya, saya kira untuk materi ini saya cukupkan. Yang penting kalian memahami dasar-dasarnya, jadi nanti bisa mencari contoh-contoh yang lain yang sudah dilakukan penelitiannya di jurnal itu cukup banyak. Sebenarnya saya punya koleksi banyak sekali interaksi itu, baik misalnya interaksi dengan herbal dengan herbal itu yang jarang dibahas gitu ya. Bahkan penggunaan misalnya untuk orang yang mendapatkan anestesi, sebelum itu tidak diperbolehkan mengonsumsi kelompok solanase misalnya, karena menghasilkan zat yang di situ itu akan menghambat aktivitas dari anestesi. Bagaimana kalau orang mendapatkan anestesi untuk operasi misalnya, kan itu sangat berbahaya kalau efeknya sampai tertunda gitu ya. Jadi itu tidak dibolehkan karena ada kandungan yang itu bisa berinteraksi dengan anestesi yang dipakai oleh seseorang. Jadi kelompok solanase seperti tomat, seperti terong dan sejenisnya ya. Baik, saya cukupkan itu saja. Mohon maaf, saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.